Pria ini membawa anaknya ke restoran ayam goreng, mengambil minyak goreng bekas. Apakah si pegawai menyuruhnya untuk membawanya pulang? Ia melihat si pegawai. Anaknya tidak belajar dengan baik. Cairan ini adalah sisa yang sudah disaring. Tambaknya sodium dan bisa diubah menjadi biodiesel. Apakah bisa dipakai pada truk? Mereka berdua bersiap pergi. Kemudian ada polisi yang menghadang si pria. Sekarang jam 10 siang. Anak-anak harusnya ada di sekolah. Apa yang kalian lakukan? Si anak berkata pada polisi ini adalah kelasnya. Ia sedang belajar. Apa si polisi buta? Kelas apa yang diajari di atas bagasi mobil? Si anak mengambil tangki dan memperlihatkannya ke si polisi. Ia masih tidak mengerti. Si polisi berkata, apakah anakmu tidak sekolah? Apa kamu punya kualifikasi untuk mengajari anakmu di luar sekolah? Si pria berpikir, aku tidak bisa berkata kalau aku tidak mampu membiayai anakku sekolah. Ia pun berkata ke polisi, hukum di negara mereka adalah untuk mengedukasi anak-anak. Dengan ini, bisa saja kemampuan belajar adalah sesuatu yang sulit diartikan. Jadi kataku, aku mengajar piano, catur, menggambar, kaligrafi, puisi dan menyanyi. Mengajarkan anaknya matematika, fisika dan kimia. Jika kamu masih tidak percaya, aku bisa menyuruh anakku menyetel mesin mobilmu, sembari membaca beberapa puisi. Si anak melihat tagihan dari bank di mobil dan berpikir, apa-apaan ini? Ada masalah apa? Polisi ini seperti ini sangat langka, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Dan melepaskan si pria. Si pria adalah peneliti yang cinta terhadap negaranya. Membuat beberapa penemuan yang sulit dimengerti. Pembuat es yang tidak menimbulkan sampah. Ia memamerkan penemuannya ke anaknya. Si anak dapat menggunakan kulkas. Dan menggunakan api untuk membuat es. Kreasi yang unik. Si pria mengetes. Bagaimana cara menggunakan kulkas jika tidak ada listrik? Ia dapat menggunakan teknologi ini di negara yang terbelakang. Agar orang lokal menjadi sponsor makanan. Ketika sudah menerbitkan paten, maka mereka bisa mendirikan kantor. Si anak menghargai dirinya sebagai ayah yang baik. Ia menciptakannya sendiri. Ia masih khawatir dengan daerah miskin tanpa listrik. Cepat bekerja atau kamu akan melewatkan makan malam. Si pria datang dan belajar di peternakan. Ia adalah seorang yang suka belajar. Selain belajar bahasa Spanyol dengan orang imigran, ia juga suka pergi bersekolah. Apalagi ketika bosnya memberi gaji. Ia belajar kode dari brankas. Mengingatnya di dalam hatinya, ketika setelah pulang kerja, istrinya mendapat surat dari kantor paten. Si pria membuka suratnya. Kemudian mereka semua. Paten. Tidak ada persetujuan bagi keluarga yang tidak memiliki cukup uang. Malam harinya istrinya kebingungan. Dalam 9 tahun mereka telah berubah nilai sebanyak 6. Aku tidak bisa membayar pinjaman dari bank. Tidak bisakah kamu menelepon orang tuamu? Biarkan mereka datang. Si pria menolak dengan tegas. Aku siap pindah rumah. Ia mengambil banyak gambaran rumah kapal. Mulai saat kita akan melanjutkan hidup. Siapa yang bisa menemukan mereka? Mereka mendengar pikiran si pria. Pada dasarnya ia modal nekat saja. Terkena muka si pria. Tapi ia bukan orang biasa. Ia akan setuju dengan ide si pria. Dan ia harus menyelesaikan permasalahan rumah kapal. Si pria menemukan pemilik peternakan. Ia ingin menjual paten pembuat es dengan api. Tapi si bos itu tidak mau. Aku bisa mendengarkan ocehanmu. Tapi itu hanya membuatmu khawatir saja. Si pria membawa anaknya pulang. Ada mobil yang mengikuti mereka. Si pria berbelok ke tempat pembuangan sampah dan sembunyi. Si anak mengikuti mobil itu. Ia berpikir bank datang untuk menagih hutang. Tapi si pria tidak berpikir demikian. Orang bank tidak akan mengikuti sampai ke tempat pembuangan sampah. Dalam perjalanan pulang, si pria mengambil pemindai untuk mencari sinyal wireless. Menelepon polisi dari intercom. Ada suara. Si pria berkata kepada anaknya untuk mengemas barang. Seperti tiap kali mereka melarikan diri. Semua agen polisi menerima pesan itu. Seperti musuh dan langsung mengarah ke rumah si pria. Mereka berdua kembali, menyuruh istrinya berkemas. Mereka di sini, walau kita sudah sembunyi dengan baik. Bagaimana cara mereka ketahuan walau tidak menggunakan handphone? Si wanita teringat ulang tahun ibunya kemarin. Ia menelepon ke rumah. Pastilah telepon rumah orang tuanya yang disadap. Sekarang tidak ada gunanya berdebat. Si pria berkata untuk membawa anak-anak pergi. Tunggu dirinya di motel. Ia akan menghampiri para polisi. Ketika si anak perempuan tahu mereka akan kabur lagi, ia pun marah. Ia tidak ingin tinggal di Tibet lagi. Ia memanfaatkan kelengahan ibunya untuk meninggalkan pesan. Istrinya hanya bisa membawa anak laki-lakinya pergi. Mereka berdua pergi dari rumah.
melihat 5 mobil polisi menghampiri rumah mereka. Kali ini si pria berhasil mengalihkan perhatian para polisi. Ia kabur dan menaruh paku di jalan, kemudian menginjak gas dan pergi, mengenai ban para polisi. Suara mobil semakin kencang. Si pria tertawa, dan tak lama sampai di penginapan. Mendengar anak perempuannya kabur, si pria sangat khawatir. Ia mencari anaknya. Tiba-tiba ia terpikir. Si pria menelepon ibu mertuanya. Menduga anak perempuannya pasti menelepon. Mendengar suara ibunya seperti anaknya, si pria pergi ke stasiun. Anaknya menunggu kereta ke rumah neneknya. Ketika si pria ingin mengatakan kenapa ia lari, polisi tiba. Si pria berkata ke anaknya untuk pergi ke rumah neneknya. Dirinya akan menemui para polisi. Para polisi tahu si pria ada banyak ide. Menggunakan sengatan listrik kepada si pria. Saat lampu merah saling melihat. Si anak perempuan membuat keputusan besar mengenai mobil polisi. Kemudian memecahkan kaca untuk menolong ayahnya. Menginjak gas dan pergi. Si ayah melihat anaknya yang berani. Merasa bangga pada anak tertuanya. Film ini berjudul Mosquito Coast. Menceritakan identitas dari si pria. Tapi menurut sifat si pria, istrinya selalu percaya padanya. Ia akan menjadi seorang yang terkenal. Ada 8 episode di drama ini. Jika suka jangan lupa like dan follow untuk update setiap hari.